Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai anemia defisiensi besi. Dan tadi disampaikan sedikit oleh Dokter Elsa mengenai anemia defisiensi besi. Tadi disampaikan juga ya dok ya, bahwa kasusnya di anak-anak itu termasuk yang terbanyak. Kalau Julia baca tadi pagi di Google, dokter, itu kasusnya di Indonesia itu mencapai lebih dari 2 juta untuk kasus anemia defisiensi besi ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit dok, kenapa sih di anak-anak itu lebih banyak kasusnya untuk penyakit ini? Iya, jadi memang kasusnya tadi ya paling banyak pada anak-anak. Kalau dari secara literaturnya ya, yang paling banyak itu karena intake-nya. Karena dianya ini, zat besi ini dia nggak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh seseorang itu. Jadi dia memang harus diintake dari makanan, istilahnya seperti itu, dari makanan atau memang mengkonsumsi suplementasi. Tapi yang lebih bagusnya memang dari makanan. Makanannya mungkin dari protein hewani yang paling banyak seperti itu. Nah, pada kasusnya pada anak-anak ini kan dianya itu pada apalagi mulai dari MPASI ya, mulai dari MPASI. Kadang kan ada kecenderungan mungkin GTM lah ya, maksudnya nggak mau makan seperti itu ya, atau memang picky eater lah bahasanya, memilih makan, padahal anak-anak itu kan harus mendapatkan yang kompleks ya, vitamin atau zat gizi yang kompleks, proteinnya ada, seperti karbohidratnya ada, lemak, mineral, vitamin dari sayur-sayurannya harus ada. Nah, lebih banyak lagi kasusnya itu karena kecenderungan para orang tuanya itu memberikan seperti tadi ya kita sedikit cerita, memberikan teh, kopi atau zat-zat kafein lainnya pada anak-anak. Padahal itu sangat dilarang karena salah satunya teh, kopi atau minuman yang berkafein lainnya itu dianya itu mengganggu dari proses penyerapan zat besi di dalam tubuh si anak. Oh, jadi kalau misalnya ada tuh sering dibicarakan orang-orang dulu pada anak bayi itu dikasih kopi biar kuat, nggak kejang kata orang ya. Saya pernah dengar tuh pemberian kopi supaya nggak kejang anaknya, apalagi waktu demam. Itu sangat mitos ya, nggak boleh. Pada anak-anak itu 2 tahun ke bawah apalagi itu sangat dilarang pemberian minuman yang berkafein, terutama teh, kopi seperti itu ya, karena itu mengganggu proses dari penyerapan zat besi. Jadi hati-hati. Selain dari intake, gangguan dari penyerapannya atau memang ada gangguan misalnya dari sumsum tulang belakang si anak ya, itu kita bicara kelainan yang memang bawaan dari dirinya. Jadi proses dari pembuatan dari si hemoglobin ini terganggu seperti itu. Baiklah dokter, terima kasih. Bisa kita lanjutkan lagi, silakan. Lanjutkan ya. Ini ya, jadi memang di negara yang berkembang, terutama Indonesia, jadi 40% anemianya itu adalah anemia defisiensi zat besi, ya, dikenal dengan istilah anemia gizi besi. Jadi memang zat besinya itu memang kurang yang ada di tubuhnya, ya. Nah, secara epidemi pada anak-anak Indonesia angka kejadiannya itu berkisar 40-50%. Nah, bayangin. Jadi kalau kita bicara 40-50% berarti sangat banyak ya. Jadi bisa dibilang gimana nih, 5 dari 100 anak berarti 50-nya kecenderungan ada anemia defisiensi besi seperti itu ya. Ini tertinggi ditemukan pada akhir masa bayi dan awal masa kanak-kanak, diantaranya karena terdapat defisiensi besi saat kehamilan. Ya, makanya tadi dibilang, jadi peran ibu hamil itu untuk intake zat besinya juga ini ya dibutuhkan, karena saat hamil kita mempersiapkan cadangan zat besi untuk calon bayi yang akan lahir. Kalau ibunya aja kurang, berarti nanti cadangan di anaknya juga kurang seperti tidak tercukupi. Sementara anak itu membutuhkan sampai umur 6 bulan zat cadangan besi itu di tubuhnya. Nanti 6 bulan ke atas baru mulai berkurang cadangan zat besi di dalam tubuhnya ya.
disertai rendahnya asupan besi dari makanan atau karena penggunaan susu formula dengan kadar besi yang berkurang. Ya, hati-hati. Jadi memang ada salah satu, pernah juga ya mendengar susu formula ini salah satu penyebab dari ADB atau anemia defisiensi besi. Karena mungkin kadar gulanya ya, atau kebanyakan juga ada yang bilang karena kebanyakan susu formula jadi intake makanan yang protein hewani sama protein nabati dan lain-lainnya juga nggak terpenuhi. Jadi dia asik aja dengan susu formula, jadi kenyang sendiri dengan susu formula. Jadi intake yang lain-lainnya kurang, seperti itu ya. Nah, ini penyebabnya ya. Penyebabnya ini saya dapat berdasarkan umur ya, berdasarkan umur. Jadi kalau bayi yang kurang dari 1 tahun, biasanya yang pertama cadangan besinya kurang. Itu tadi karena ibunya yang dari hamilnya kurang, jadi dia tidak memiliki cadangan yang cukup juga ya. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah ya, BBLR ya, prematur, lahir kembar ya, terus ada alergi protein susu sapi ya. Terus mungkin ASI yang tidak eksklusif ya, tidak dibarengi dengan suplementasi besi. Terus anak umur 1 sampai 2 tahun, anak umur 2 sampai 5 tahun, anak umur 5 tahun sampai remaja ya. Kurang lebih sih karena kebutuhannya ya, asupan besi yang kurang akibat tidak mendapat makanan tambahan ya. Terus adanya karena obesitas ya. Terus yang lain-lain kalau di remaja karena dia sudah ada masa pubertasnya atau menstruasinya, biasanya zat besinya akan berkurang akibat dari menstruasi ini ya, menstruasi yang berlebihan sih sebenarnya, yang berlebihan atau memang ada akibat perdarahan. Nah, yang paling banyak juga karena infeksi cacing tambang, cacingan kalau bahasa kita ya. Jadi kalau anak-anak yang cacingan itu tadi karena cacingnya itu yang memakan dari seharusnya yang untuk si badan anaknya ini ya. Dia jadi menghisap dari darah si anak yang udah ada kandungan besinya. Jadi si anak ini kekurangan zat besi karena dia harus berbagi dengan si cacing tambang ini. Nah, jadi dia hati-hati. Anak yang cacingan juga erat hubungannya dengan anemia defisiensi besi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ini kita bicaranya pemeriksaannya ya. Jadi kita nanti bisa dilihat dari angka-angka pemeriksaan labornya apakah masih dalam tahap 1 yaitu normal atau udah menurun, sedikit menurun atau memang menurun dengan jelas baru memang sudah tegak diagnosa pastinya anemia defisiensi besi. Mungkin ini untuk sekedar nice to know aja ya untuk pemirsa TVRI di rumah. Mungkin ini pengerjaan oleh orang-orang yang profesional seperti itu. Nah, ini klasifikasinya ya atau perjalanan penyakitnya. Yang pertama iron depletion. Terjadinya penurunan cadangan besi tubuh tetapi penyediaan untuk eritropoiesisnya atau pembentukan dari eritrositnya atau tadi pembentukan untuk hemoglobinnya belum terganggu ya. Terjadi penurunan serum ferritin, peningkatan absorpsi besi dari usus ya. Terus adanya terganggunya berkurangnya dari sumsum tulangnya ya, seperti itu. Yang kedua, iron deficient erythropoietin ya, suplai besinya yang tidak cukup untuk menunjang eritropoiesis. Nah, ini tadi sudah adanya kekurangan suplai atau pemasukan dari zat besinya sehingga terganggulah pembentukan dari hemoglobin itu ya. Baru nanti kelihatannya di laboratorium atau memang di manifestasi klinisnya ya. Kalau manifestasi klinis mungkin nanti lebih detailnya dijelaskan oleh Dokter Bella ya. Baru udah masuk ke anemianya. Jadi bila besinya terus berkurang, zat besinya akan terus berkurang, terus pembentukan dari eritrositnya atau HB-nya akan semakin terganggu ya, sehingga kadar HB-nya itu menurun diikuti penurunan jumlah eritrosit ya. Jadi ini stadium lanjut dari defisiensi zat besi ya. Jadi ditandai cadangan besi yang sudah turun semua lah pokoknya ya. Kadar Fe-nya sudah rendah, saturasi transferinnya rendah, kadar Hb-nya juga rendah ya. Nah, kalau kita bicara simptom karena tadi ya zat besi itu diperlukan untuk suplai oksigen, untuk peredaran aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi dia bisa manifestnya dari ujung rambut ke ujung kaki ya. Tapi mungkin kalau yang
khas-khasnya banget ya tadi yang kelihatan konjungtivanya anemis seperti itu ya. Terus memang dari wajahnya atau kulitnya kok lebih pucat ya seperti itu ya. Nah, ini sering juga disalahartikan kalau anak-anak yang putih seperti itu kan dia kadang kita ini ya susah membedakan dia memang karena putih seperti itu ya atau pucat ya. Kalau memang ada keraguan seperti itu silakan boleh di screening untuk defisiensi besi atau anemia defisiensi besinya ya. Jadi bisa bermanifestasi kemana aja. Tapi mungkin gejala khasnya akan dijelaskan oleh Dokter Bella ya. Nah, yang paling menonjol sih ini pertama pucat, glossitis. Sayangnya saya nggak nampilin gambar ya. Kalau glossitis tuh lidah ya. Jadi lidahnya itu kalau kita kan ada bintik-bintik ya, atau kita ada papil lidah ya yang menonjol-menonjol. Tapi kalau anak-anak yang ADB biasanya dia cenderungnya kayak licin kayak gitu. Nah, jadi nanti lidah yang licin ini juga berhubungan dengan perasanya. Jadi dia ke apa rasa manis, asin, asam seperti itu ya, dia akan berkurang. Jadi tentunya nanti akan merembet ke nafsu makannya juga yang berkurang ya. Jadi kalau dari segi glossitis ini dapat dilihat langsung oleh mata ya? Bisa. Mulus di lidahnya, teksturnya ya. Licin. Stomatitis dan cheilitis angular. Jadi biasanya dia ada kayak sariawan ya di ujung-ujung bibirnya seperti itu ya. Terus ada gejala plummer Vinson, yaitu sukar menelan atau gangguan dari tenggorokannya ya. Koilonychia ini mungkin nanti di kukunya. Tapi kayaknya Dokter Bella ada sih nanti itunya ya, gambar dari gejala khasnya. Oke, mungkin nanti akan dilanjutkan sama Dokter Bella ya. Baik, nah sebelum kita lanjut ke Dokter Bella, sedikit ke Dokter Elsa ya. Tadi kan disampaikan ada beberapa fase-fasenya, itu di awal, kedua dan juga ketiga. Tadi juga disampaikan bahwa ini tuh juga gejalanya asimptomatik atau tanpa gejala gitu ya. Berarti bisa dikatakan untuk gejala awalnya itu yang di fase pertama tadi ya, yang tidak terasa apa-apa dan masih penerusan menuju ke tanda-tanda yang kedua, yang pucat di bawah mata, kemudian bisa dilihat dari tangan. Itu tadi ya, Dok ya? Iya, benar. Baik. Jadi memang dia biasa sih penurunan zat besi ini dia ada prosesnya ya. Dia nggak ujuk-ujuk kayak akut seperti itu, enggak. Dia biasanya ada prosesnya, tetapi sih paling sering memang adanya keterlambatan dari diagnosis si pasien ini, atau memang keterlambatan dari orang tua pasiennya yang menyadari bahwa anaknya ini memang kok kelihatannya pucat ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Kita lanjut ke Dokter Bella. Boleh langsung saja, silakan Dok. Ya. Ini tadi manifestasinya juga udah dijelasin sama Dokter Elsa tadi ya. Sekarang kita akan bahas tentang diagnosis. Nah, gimana nanti tahu nih dari awal perjalanannya sampai didiagnosis bahwa pasiennya ini adalah anemia defisiensi besi. Biasanya pada anamnesis atau datang nih ke dokter gitu ya, ditanyain, atau pasiennya itu biasanya mengeluh, kok saya sekarang ini 5L ya enggak? Mudah lelah, lesu, letih, lunglai kayak gitu. Dan pas waktu kita lihat dari pasiennya itu kok emang tampak pucat gitu ya. Biasanya tuh dia bilang ke ini, saya ini lelah, tapi lelah dalam artinya bukan karena bekerjanya yang capek ya, tapi misalnya baru kerja sedikit kok udah lelah gitu. Terus udah baru dikit aja kok cepet gitu, lunglai, letih seperti itu, padahal nggak banyak kerjaan. Nah, selain itu juga biasanya itu kalau anamnesis kita juga tanya, kalau biasanya anak-anak ya tadi yang paling banyak, apakah anaknya ini cuman konsumsi satu makanan aja atau intake-nya itu cukup apa enggak. Karena ada juga anak-anak yang dia itu nggak suka makan nasi atau makan makanan yang bergizi gitu. Jadi namanya itu adalah pika. Jadi itu makan yang aneh gitu ya. Apakah dia makan tanah gitu ya, atau misalnya dia lebih suka makan tisu kayak gitu. Itu emang ada. Jadi emang gangguan makan biasanya seperti itu. Nah, terus selanjutnya nanti tadi ya akan dilihat dari pemeriksaan fisiknya. Biasanya pada pemeriksaan fisik itu yang pertama tadi konjungtivanya anemis, terus ada koilonychia atau kuku sendok ya. Terus ada atrofi papil lidah yang tadi, terus stomatitis angularis. Nah,
Kalau memang dia sudah berat, ya tadi kan dari semua gejalanya itu bisa sampai ke jantung, bisa dari ujung kaki sampai ujung kepala tadi ya kata dokter Elsa, itu bisa sampai ke jantung, bisa deg-degan terus, jadi takikardi gitu ya. Terus juga nanti kita akan periksa dari laboratoriumnya. Kalau untuk laboratoriumnya yang paling penting tadi HB ya. Jadi penentunya itu biasanya kalau dari fasilitas kesehatan yang pertama pun di puskesmas pun bisa kita periksa HB, apalagi pada ibu-ibu hamil, remaja-remaja itu yang paling banyak ya. Jadi sasaran utama itu bisa kita periksa HB. Biasanya HB-nya menurun. Terus nanti dicek lagi nih anggota dari HB-nya tadi, ada MCV, MCH, dan juga MCHC, itu pemeriksaan lebih lanjutnya seperti itu. Nah, kalau misalnya memang udah ngarah nih ke anemia defisiensi besi, selanjutnya nanti biasanya kalau ke rumah sakit, itu bakal diperiksa namanya apusan darah. Nah, disitulah yang terlihat dari sekian banyak jenis anemia, itu nanti bakal dilihat ini jenisnya tipenya yang mana, apakah hipokrom mikrositer atau dia makrositer, seperti itu. Jadi dari anemia yang banyak, ada beberapa jenis anemia, untuk penegakan diagnosisnya itu bisa dilihat dari apusan darah tepinya itu sendiri gambarannya. Tapi untuk anemia defisiensi besi khususnya gold standarnya itu adalah diperiksa serum ironnya. Jadi cadangan besi di dalam tubuhnya itu benar-benar diperiksa gitu ya, karena kan tadi ada yang namanya iron depletion, dia itu cadangan besinya tuh kurang, tapi untuk pembentukannya tuh masih ada gitu. Nah nanti itu yang diperiksa sebenarnya seberapa kurang nih cadangan dari besinya, seperti itu. Jadi pada perjalanannya meskipun seseorang itu menuju terkena defisiensi besi ini, sebelum atau menghilang atau menurunnya hemoglobinnya juga produksi besinya masih tetap terus berjalan. Betul, ya dok ya? Sebenarnya masih ada, cuman dari cadangannya itu sendiri gitu. Baik, nah kita sebelum lanjut jeda dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.